Kawasan perbukitan Kapur di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemarau panjang menyebabkan sejumlah sumber mata air mengering sehingga bendungan dan sungai berhenti mengalir. Musim kemarau telah mengubah kondisi sungai dan bendungan di kawasan perbukitan Kapur di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salah satunya terjadi di Sungai Penambangan dan Bendungan Kedung Ireng di Desa Sambongrejo yang terus mengalami kekeringan. Air kian berangsur surut sehingga dasar sungai terlihat jelas. Sejauh mata memandang hanya nampak bongkahan batu dan pasir. Padahal air sungai ini menjadi andalan petani untuk mengairi sawah-sawah sekitar. Akibat ketiadaan air, membuat para petani di 3 desa terpaksa berhenti bercocok tanam. Hektaran lahan pertanian pun dibiarkan terbengkalai karena tidak mendapat pasokan air. Jadi ini dibiarkan sudah 6 bulan itu, Bu, ya? Iya. Bu, sering Bu di sini kekeringan kayak gini? Ya tiap tahun, Pak. Tiap tahun ya? Kan kalau nggak ada hujan, nggak bisa tanam-tanam. Di sini penghasilannya hanya 2 kali. Padi sama musim kemarau ini kalau bisa tanam tembakau ya tembakau, kalau bisa tanam jagung ya jagung. Para petani kini hanya bisa berharap agar musim penghujan segera tiba, sehingga mereka dapat kembali bercocok tanam lagi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Memang Indonesia dengan iklim tropisnya agak aneh, Ustaz, dan unik ya. Di sisi lain hujan terus-terusan, namun ternyata di bagian lain mengalami kekeringan sampai tadi tanah retak-retak gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, berbicara soal bencana alam segala macam ya, kita sudah tahu lah, pernah dibahas. Nah, tapi sekarang kita pengen bahas tentang biasanya Islam dianjurkan sholat istisqa dulu, Ustaz ya. Namun, Ustaz, ada juga yang percaya pada pawang hujan nih, Ustaz. Nah, ini tidak hanya tidak hanya di kota-kota besar. Apalagi di tempat saya dulu, di kampung saya masih ingat, Ustaz, orang tuh sangat-sangat bergantung mintanya pada pawang hujan gitu. Bukan sama Allah, anaknya mau nikah atau ada acara besar, mintanya ke pawang hujan gitu. Allahnya nomor 2 gitu, Ustaz. Kan kurang ajar sekali gitu. Nah, sebenarnya bagaimana, Ustaz? Apakah ada sejarah Islam juga yang menyinggung soal pawang hujan ini, Ustaz? Dan sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Apakah dia mintanya sama setan, sama jin, atau mungkin dia lihat aplikasi aja gitu, Ustaz? Ya, saya sendiri sebetulnya kalau soal pawang itu, sejauh umpamanya orang yang dianggap pawang itu memang orangnya baik, orang soleh, punya istilahnya punya kedekatan dengan Allah, dia memohon kepada Allah, kemudian permohonan dikabulkan, ya itu nggak ada masalah sebetulnya gitu. Nah, hanya yang sering terjadi itu kadang-kadang yang menjadi pawang atau dianggap pawang itu tidak pada saat yang sama tidak dikenal juga sebagai orang yang soleh. Itu yang menjadi perkara kan. Nah, mengapa ini bisa saya katakan begitu? Karena dulu Nabi Nuh ya, ketika terjadi banjir besar, itu kan juga bermohon gitu, bermohon kepada Allah agar disurutkan hujan yang terlalu lebat atau banjir yang terlalu besar itu disurutkan supaya tidak membahayakan. Itu kan, dan berhasil gitu. Nabi Nuh itu berhasil, doanya itu dikabulkan dan menjadi surut, orang-orang diselamatkan. Nah, itu kalau orang melihat dari sisi kepawangan, itu Nabi itu dianggap pawang karena berhasil menyurutkan banjir. Tetapi kan beliau memohon kepada Allah, bukan dengan jampi-jampi, bukan mengaku saya kuat, saya punya ilmu ini, ilmu itu, dan seterusnya. Nah, dari sisi itu, jadi kalau memang ada orang yang memang dianggap dan memang benar-benar percaya kepada Allah, memohon kepada Allah, dan permohonannya dikabulkan, tapi masyarakat menganggapnya itu sebagai pawang, saya kira itu pawang dalam arti yang benar, gitu. Karena memohonnya kepada Allah, kok tidak mengaku-ngaku saya yang berkuasa, yang bisa mengatur hujan, mengatur air. Dari sisi itu, praktek yang semacam itu ada di masyarakat, dan itu saya kira punya akar sejarah juga ya, sejauh memohonnya kepada Allah. Tapi kalau memohon kepada jin atau bahkan dirinya sendiri yang merasa saya bisa loh mengatur kapan saya bilang hujan turun, ayo turun, saya bilang tidak akan turun, nah itu jelas itu sudah menandingi kekuasaan Allah gitu, merasa lebih berkuasa daripada Allah gitu. Tapi kalau orang yang soleh kan mohon kepada Allah, Allah kabulkan turun, Allah tidak kabulkan ya tidak turun, dan sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja saya kira persoalan hujan ini ya. Oke, berarti intinya kalau misalnya pawang hujan ini tuh
orang soleh segala macam dan dia benar-benar minta pada Allah nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan Ustaz ada pawang ya di belakang tenda nanam apa gitu Ustaz. Terus ada syarat-syarat supaya besok nih aman nih gitu. Padahal mungkin dia punya aplikasi Weathercast kali Ustaz. Dan satu lagi mungkin kalau boleh saya tambah sedikit. Gimana, Ustaz? Kadang Ustadz yang dianggap begitu, dianggap merasa bisa itu dia tergoda oleh kesombongan karena doanya terkabul terus. Besok-besok dia bilang awas nanti saya nggak doain. Ternyata pas nggak doain, itu kan berarti seolah-olah dirinya yang mengatur Allah, bukan Allah yang mengatur segalanya. Itu saya kira juga perlu dikoreksi ya. Oke, betul, setuju Ustaz. Jadi kalau misalnya ada pemuka agama yang di kampung mana, sekarang biasanya daerah tuh Ustaz, daerah yang banyak gitu ya. Jangan sombong begitu ya, karena nanti kalau sombong diturunin hujan yang lebat nanti sama Allah begitu. Nah Ustaz, selanjutnya ini seperti yang kita singgung di awal, cuaca di Indonesia ini kan tidak rata Ustaz. Bagi yang mereka terkena kemarau panjang, apakah sudah boleh melaksanakan sholat istisqa dan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum dan saat sholat istisqa ini Ustaz? Ya, saya kira dalam keadaan yang sangat diperlukan semacam itu karena itu kan dampaknya sampai tadi saya dengar 3 desa petaninya tidak bisa menanam tanaman ya karena tidak ada hujan. Nah itu saya kira sudah menjadi alasan kuat untuk melakukan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu ada yang yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan sholat ya. Antara lain yang bisa kita temukan dalam hadis-hadis Nabi maupun pembahasan para ulama, itu masyarakat di tempat yang mengalami kekeringan itu dianjurkan untuk bertobat, beristighfar banyak-banyak. Nah, kita nggak boleh merasa saya selama ini baik-baik aja kok, saya nggak berbuat dosa kok, saya nggak maling kok. Iya, itu kan kamu. Tapi secara kolektif sebagai masyarakat mungkin ada kesalahan dan sangat mungkin itu kesalahan itu. Nah, jadi ini tobatnya bukan tobat pribadi, istighfarnya bukan individu, tapi istighfar kolektif. Karena Allah tidak akan menurunkan bencana yang semacam ini atau ujian yang semacam ini kalau tidak ada kesalahan kolektif. Nah, kita tidak tahu di antara kita itu siapa yang menyebabkan kesalahan itu sehingga dosanya atau akibatnya menjadi dirasakan oleh orang banyak. Nah, karena itu tidak lagi kita berpikir saya ini udah baik, saya udah benar gitu, saya nggak perlu istighfar lagi. Itu kan mungkin kamu benar, tapi ada orang yang tidak seperti kamu. Nah, karena itu harus semua masyarakat di tempat itu tobat bersama-sama. Kolektif tidak berarti harus bareng-bareng ngumpul di satu tempat loh ya. Artinya semua masyarakat diminta untuk introspeksi diri lah. Kami bahasanya kepada Allah itu jangan saya tapi kami. Kami sudah melakukan kesalahan ya Allah. Mungkin ada orang kaya tidak zakat kepada orang miskin. Mungkin ada orang miskin tapi sombong di masyarakat itu sehingga Allah menurunkan bencana ini. Itu yang dianjurkan oleh masyarakat oleh ulama untuk beristighfar, tobat. Nah, yang kedua bersedekah. Ini memang berkaitan dengan hadis yang lain. Orang pada saat membutuhkan sesuatu itu kan bahkan untuk menyembuhkan penyakit itu kan juga dianjurkan dengan cara kita memperbanyak sedekah. Kok bisa begitu gitu? Seolah-olah Allah dipancing kan, kita pancing dengan sedekah, ini Allah beri. Ya mungkin sekilas kita melihatnya seperti itu. Tapi sebetulnya ketika kita bersedekah itu kan kita memunculkan rasa iba kita kepada orang yang berada nasibnya di bawah kita. Nah, dengan ada kepedulian yang semacam itu, masing-masing orang bersedekah, nah Allah kemudian akan menilai, oh ini hamba-hambaku sudah mulai ada kepedulian kepada orang miskin, sehingga aku pun akan bisa mengatasi persoalan ini, kemiskinan kekeringan itu bisa aku selesaikan. Itu jadi dengan cara yang semacam itu. Kalau kitanya masih nggak mau peduli dengan sesama kita, yang kaya tetap mikirkan dirinya sendiri, nggak peduli dengan petani yang miskin, orang-orang miskin, ya jangan harapkan Allah peduli dengan kita. Ini persoalan bersama gitu, bukan persoalan individu gitu. Itu yang sebelum sholatnya. Nah, pada saat sholatnya itu, saya kira sholatnya tata caranya hampir sama dengan sholat Idul Fitri ya. Ada 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua juga ada takbir lagi 5 sebelum Fatihah. Nanti selesai 2 rakaat itu khatib berkhutbah, menyampaikan khutbahnya 2 kali. Khutbahnya pun lebih banyak mengingatkan untuk beristighfar lagi, bersedekah dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang unik doa pada salat istisqa ini yang dilakukan oleh Rasul itu doa yang sangat merintih sampai waktu itu ada dikisahkan Nabi mengangkat tangannya setinggi sekali sampai ketiaknya agak terlihat.
Nah, itu artinya bahwa permohonan itu begitu kuat disampaikan oleh Rasul kepada Allah. Jangan sampai ketika kita melakukan sholat istisqa ya sekedar aja sekedar syarat, mudah-mudahan dengan begini Allah mengabulkan. Enggak, ini harus dilakukan dengan secara sepenuh hati, sampai doanya pun Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi, ketiaknya terlihat saking tingginya. Itu menandakan kesungguhan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sholat istisqa, kita masih berpikir ya syarat aja lah, siapa tahu dengan begini Allah akan kabulkan. Enggak begitu, harus sungguh-sungguh gitu ya Kak Asnan. Oke, jadi intinya bertobat lu bersama-sama begitu Ustaz ya. Mungkin ada dari diri kita yang kurang sedekah, kurang apa, segala macam baru kita lakukan. Nah, Ustaz terakhir nih saya ada berpikir Ustaz, apakah tadi kan dari si agama kita harus sholat, bertobat segala macam. Apakah kitanya juga harus ikhtiar Ustaz? Karena kan sekarang banyak semacam rekayasa cuaca yang bisa dilakukan oleh pemerintah segala macam, dan ikhtiar yang lain. Apakah kita perlu juga itu Ustaz, atau kita tunggu saja dari Allah ya Ustaz? Enggak, itunya tetaplah saya kira ikhtiar-ikhtiar semacam itu tetap. Tapi kan apapun ikhtiar manusia tidak akan bisa berhasil kalau Allah tidak mengizinkan gitu. Saya kira paralel lah, bisa kita lakukan dua-duanya gitu ya. Rekayasa cuaca, atau bahkan di negara-negara maju seperti Jepang kan mereka sudah tidak bergantung pada curah hujan gitu ya. Pertanian mereka bahkan tidak bergantung pada lahan tanah yang luas. Mereka bisa bercocok tanam di atas gedung. Nah, itu artinya kita juga sebetulnya punya kemampuan itu gitu. Usaha itu tetap harus kita lakukan, tapi sebagai seorang yang beragama, usaha semacam itu saja atau ilmu saja tidak menjamin. Itu kan nanti kita jadi mendewakan ilmu, menuhankan ilmu. Nanti Tuhan bisa marah lagi. Kamu nggak menganggap saya, kamu menganggap ilmu lebih hebat daripada saya, gitu. Nah, jadi tetap sebagai orang yang beragama, ilmunya iya, tapi memohon kepada Allahnya iya, gitu. Karena manusia pasti kita ada salahnya, ada dosanya. Mohon maaf dulu, lalu memohon karunia dari Allah. Saya kira itu. Oke.